kita akan membahas apa sih dunia kerja itu seperti apa, gitu ya. Tapi harus bisa move on dulu ya. Jangan sampai kita sudah lulus sekolah, masuk ke dunia kerja, tapi mentalnya masih mental anak sekolahan, yang manja, yang masih minta ke guru, yang masih kalau mau curhat ke guru BK gitu ya. Suka curhat ke guru BK? Enggak. Kenapa? Guru BK-nya galak? Enggak. Kayak, nah di dunia industri itu enggak ada. Jadi teman-teman memang betul-betul harus mandiri. Nah, saya jelaskan apa itu budaya kerja. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Kita sharing langsung aja, nggak apa-apa. Tanya jawab, silakan. Jadi budaya itu adalah konsep yang mengatur teman-teman kalau masuk ke satu perusahaan itu pasti ada budaya kerjanya. Itu kurang lebih namanya aturan. Di dunia kerja itu ada aturan-aturan mendasar yang teman-teman harus jalankan. Kalau tidak bisa mengikuti aturan budaya kerja ini, teman-teman silakan cari perusahaan lain. Ya. Nanti kalau masuk dunia kerja itu teman-teman untuk pertama kali masuk itu ada namanya masa probation. Masa probation itu masa percobaan 3 bulan. Kalau teman-teman diterima di salah satu perusahaan, teman-teman akan masuk ke masa probation atau masa percobaan, di mana di 3 bulan pertama itu teman-teman akan dievaluasi kinerjanya. Apakah bisa mengikuti budaya kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan? Apakah kurang disiplin? Apakah ngeyel? Apakah main-main mulu, bercanda gitu ya? Nah itu nanti teman-teman dievaluasi 3 bulan. Ada macam-macam budaya kerja di perusahaan. Seperti kita tahu perusahaan itu kan macam-macam jenisnya ya. Ada yang namanya perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga itu kalau misalnya di daerah sini mungkin ada pabrik apa, yang punyanya siapa, itu biasanya perusahaan keluarga. Walaupun dia bentuknya PT atau apa, tapi masih ada itu modelnya perusahaan keluarga. Nah, kalau perusahaan keluarga itu biasanya mengandung konsep plan untuk budaya kerjanya. Karena dia sifatnya perusahaan keluarga, biasanya dia lebih ramah sama karyawannya, wah deket, baik gitu ya, yang punyanya. Kelemahan dari budaya kerja untuk perusahaan keluarga ini adalah teman-teman kurang bisa berkembang dari sisi karir. Kalau perusahaan keluarga ya itu aja yang naik, tapi baik memang. Tapi dari sisi karir teman-teman kurang, gitu ya. Kemudian ada yang namanya budaya kerja pasar, market kultur. Ini lebih ngeri lagi. Biasanya ini di perusahaan-perusahaan asuransi. Teman-teman misalnya jadi agen asuransi. Itu persaingannya luar biasa antar sesama agen ya. Tiap bulan ditarget satu orang agen misalnya harus bisa mendapatkan polis asuransi 10 orang. Kalau kurang dari itu selama 3 bulan berturut-turut out. Ada yang seperti itu. Harus kompetitif. Di sini sikut-sikutannya parah. Di dunia kerja teman-teman hati-hati. Orang bisa saling sikut, saling tendang, saling menjelekan untuk naik karir. Tapi saya harap teman-teman tidak seperti itu. Nanti kita bahas di belakang. Ini atmosfer persaingan ini. Kalau di sekolah kan ada misalnya ranking ya. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai 5 besar. Yang belakang sih nggak itu. Udah kelihatan dari muka-mukanya. Ya, sekelas berapa orang?
25, dia 26. Dia ranking 26 yang belakang. Ini persaingannya luar biasa. Teman-teman harus bisa memotivasi diri sendiri untuk budaya kasar ini. Kalau ini hierarki, ini biasanya perusahaan yang sudah besar, seperti perbankan kayak Bank BRI misalnya, Bank Mandiri, Bank BCA di sini ya, atau Bank Niaga, atau perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan ini, konsep ini. Dia formal, terstruktur. Kalau misalnya teman-teman sebagai staff itu nggak bisa minta masukan ke levelan direktur langsung. Kalau staff itu biasanya koordinasinya sama supervisornya. Nanti supervisor koordinasi sama manajer. Manajer koordinasi lagi sama yang di atasnya lagi, general manager, GM. Koordinasi baru sama direktur. Kalau kita levelan staff nggak bisa langsung ngobrol sama direktur. Kalau di sekolah kan bisa ya, murid ngobrol sama kepala sekolah, gitu kan. Kalau levelan ini udah nggak bisa. Nanti teman-teman akan mengalami budaya-budaya ini. Kalau kerjanya di pabrik, tapi pabriknya yang sudah multinasional, pasti sifatnya seperti ini. Saya mau ngobrol sama atasan, ya paling sama koordinatornya atau sama supervisornya. Gak bisa langsung ke manajer, ke direktur, gak bisa. Pemecahan masalah sistematis, yang tadi saya bilang. Kalau mau diskusi, ngobrol, ya berjenjang. Kita gak bisa langsung loncat. Ada lagi ini, advokasi. Apalagi nih, ini lebih ke ibaratnya apa ya, dunia kerja milenial yang kekinian. Kalau teman-teman sering baca-baca, ada yang perusahaan-perusahaan yang baru gitu ya, startup sekarang yang lagi musim ya, startup itu biasanya mereka pakai ini, lebih dinamis, kreatif gitu ya. Nah, menekankan konsep kebebasan bagi karyawan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Teman-teman sebagai karyawan ditantang. Lu punya konsep apa? Lu punya program apa? Coba jelasin, coba bikin. Misalnya kamu kerja di Trans TV gitu ya. Nanti si manajemen Trans TV-nya bilang, oke, kita mau bikin konsep program baru nih. Ada ide nggak apa? Kamu harus cari ide. Jangan apa ya Pak? Dangdutan aja Pak. Udah sering, ya kan? Harus cari ide-ide baru. Ini yang sekarang itu ini. Ya. Nah, kita bisa melihat budaya kerja yang positif di sebuah perusahaan itu apa sih? Indikatornya apa? Kita bisa tahu perusahaan ini kayaknya budaya kerjanya nggak bagus deh. Kita tahu dari mana? Nih, suasana kerjanya menyenangkan. Jadi kalau misalnya teman-teman kerja di pabrik misalnya, terus suasana kerjanya mencekam, ya, mencekam itu bosnya galak, itu kan udah nggak menyenangkan ya. Itu berarti udah nggak positif. Perusahaannya udah nggak positif budaya kerjanya. Bosnya galak, bawa pecut, kamu kerja cekal, ngeri ya. Kalau nggak ditodong pistol, ayo kerja yang bener nggak? Udah nggak bagus. Jadi suasana kerja harus menyenangkan. Teamwork yang solid. Teman-teman dituntut untuk bisa bekerja sama dengan timnya. Harus solid. Jangan satu tim malah gontok-gontokan, sama kayak main bola. Ya, harus solid kalau mau menang. Ya. Komunikasi yang terbuka dan transparan. Harus saling berkomunikasi yang enak. Kalau ada apa-apa ngomong, ada kendala, ada masalah ngomong, ya. Dan mengapresiasi prestasi karyawan. Kalau misalnya kita udah kerja di sana, kita prestasinya bagus, diapresiasi sama manajemen. Wah, kamu kerjanya bagus. Nih,
10 juta bonus gitu. Nah itu apresiasi. Kita tadi yang awal saya bilang apa? Disiplin. Di sekolah diajarin dari mulai kita SD sampai SMK ini udah berapa tahun berarti? 6 tambah 6 12 tahun kita diajarin disiplin di sekolah. Begitu masuk dunia kerja, mau nggak mau ini dipakai disiplin ini. Kalau misalnya teman-teman udah masuk kerja terus nggak disiplin, datang telat, pulang duluan, sering nggak masuk, alasannya itu ini segala macam, berarti nggak disiplin kan? Itu 12 tahun ngapain aja di sekolah? Ya, tuh. Keterbukaan. Jadi kalau di dunia kerja itu kita harus terbuka ke atasan, ke manajemen atau apa. Kalau misalnya kita mendapatkan ada masalah atau ada kendala, jangan dipendam, saling menghargai. Teman-teman selama 12 tahun di dunia pendidikan itu diajarin juga kan ini kan. Jangankan di sekolah, di rumah aja teman-teman belajar ini kan, gimana menghargai orang tua, gimana cara kita ngomong sama orang tua, gimana ngomong sama kakak, sama saudara yang lebih tua, harus saling menghargai. Di sekolah juga gitu, ngomong sama guru gimana, harus menghargai guru. Di dunia kerja juga sama seperti itu. Kerjasama, kalau di sekolah ulangan nggak boleh kerjasama ya, tapi kalau kerja kelompok boleh ya. Harus bisa kerjasama. Budaya kerja yang sehat itu gimana? Kita di perusahaan itu pasti menghendaki karyawannya mematuhi peraturan. Kalau di sekolahnya aja nggak mematuhi peraturan, gimana caranya kalau teman-teman kerja nanti? Ya, oke, boy, belakang aman? Aman, belakang aman? Oke, ya. Karyawan harus mematuhi peraturan. Teman-teman 12 tahun di dunia pendidikan itu ada aturannya, betul? Datang nggak boleh telat, di kelas nggak boleh ngobrol, nggak boleh tidur kalau ada guru yang lagi ngajar. Kalau gurunya nggak ngajar boleh tidur ya Pak? Kalau nggak ada guru boleh tidur ya Pak? Boleh ya. Ada aturannya. Di dunia industri juga sama, ada aturannya. Dan aturan di dunia industri itu berbeda dengan di sekolah. Karena dunia industri itu nanti aturannya mengacu ke peraturan tenaga kerja yang diatur oleh pemerintah. Ya. Kalau teman-teman tidak bisa mematuhi peraturan di perusahaan, tidak menutup kemungkinan perusahaan itu bisa menuntut teman-teman ke pengadilan. Hati-hati. Teman-teman masuk kerja itu tanda tangan kontrak nanti ya, ada tanda tangan kontrak kerja namanya. Itu tanda tangannya di atas materai. Materai itu berkekuatan hukum pasti di Indonesia. Teman-teman melanggar peraturan di perusahaan, teman-teman bisa dituntut atau bisa dipecat. Kalau dipecat masih aman, kalau dituntut repot. Ya, hati-hati. Saran saya teman-teman kalau mau masuk dunia kerja, disodorin kontrak kerja, dibaca yang benar dulu. Di situ ada aturan, teman-teman boleh ini, boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau teman-teman sudah tanda tangan, selesai urusan. Sebenarnya cara berpikir positif itu bukan hanya untuk di dunia kerja, tapi di kehidupan kita. Oke, nah duduk dulu.